Perlawanan Lebanon menargetkan pos terdepan Israel di mana wilayah pendudukan Kiryat Shmona diserang. Penyerang pos terdepan Israel itu adalah Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam. Mereka tetap menyerang wilayah pendudukan Israel walaupun tekanan meningkat di Tel Aviv dari kedua front. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam, mereka masing-masing adalah sayap militer jihad Islam Palestina dan Hamas. Media Israel melaporkan bahwa sirine serangan udara terdengar di wilayah utara Al-Jalil serta di Kiryat Shmona, di mana terdapat 2 roket jatuh di beberapa bangunan serta kebakaran terjadi di salah satu bangunan tersebut. Pasukan pendudukan Israel kemudian mengklaim telah mencegat 2 roket yang diluncurkan dari Lebanon Selatan menuju wilayah utara Palestina yang diduduki. Sementara roket ketiga mendarat di area terbuka. Perlawanan Lebanon mengumumkan telah menembaki kumpulan kendaraan pasukan pendudukan Israel di Al-Waha, di mana lokasi itu berada di barat laut Beit Lahia dengan menggunakan penembakan mortir dan ekspensif. Brigade Al-Qassam mengatakan para pejuangnya terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan pendudukan Israel. Diketahui IOF menggunakan senjata otomatis dan persenjataan anti-tank di barat laut jalur Gaza. Perlawanan Lebanon melaporkan bahwa mereka berhasil menargetkan 2 tank milik musuh di wilayah yang sama hingga menyebabkan pasukan lawan terbakar. Selain itu, Al-Qassam menyatakan bahwa mereka menyerang situs Zionis Ires dengan mortir serta roket. Upaya itu dilakukan untuk mengganggu upaya penyelamatan kendaraan yang menjadi sasaran di sekitar lokasi. Selanjutnya, Brigade Perlawanan Nasional Pasukan Martir Omar Al-Qassam mengumumkan penembakan Ires dengan mortir berat. Selain itu, Brigade Al-Quds meluncurkan salvo roket ke Tel Aviv dan menduduki kota-kota sebagai balasan atas kekejaman IOF terhadap warga sipil. Selain itu, perlawanan Islam di Lebanon juga ikut menyerang pada Minggu 29 Oktober 2023. Mereka menembaki 2 tempat kumpul dan lokasi pasukan pendudukan Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki. Pejuang perlawanan menyerang lokasi IOF setelah menemukan unit infanteri Israel di lokasi Malkia dan sekitarnya. Mereka segera membidik dan membenarkan bahwa serangan itu mengakibatkan beberapa korban jiwa. Perlawanan Islam juga mengumumkan bahwa pejuang mereka menargetkan UAV Israel di wilayah timur Qiyam dengan rudal permukaan ke udara. UAV langsung terkena serangan dan terlihat jatuh di wilayah Palestina yang diduduki. Selain itu, kelompok perlawanan mengumumkan bahwa mereka mengebom situs Sumaka di peternakan Shiba Lebanon yang diduduki. Pasukan Al-Fajr, sayap militer Al-Jamaah Al-Islamiyah, kelompok Islam Lebanon, mengklaim menembakkan di wilayah utara Palestina dengan diduduki dengan roket. Media Israel melaporkan bahwa 4 roket diluncurkan dari peternakan Sheba yang diduduki menuju Hatzor Haklilit dan Rosh Pinah. 2 berhasil dicegat, sementara yang lainnya mendarat di area terbuka. Di sisi lain, seorang koresponden Al-Mayadin di Lebanon Selatan melaporkan bahwa situs Risha Israel menjadi sasaran di dekat kota Al-Bustan. Selain itu, juga sebuah menara pengintai di Burkat Risha juga dihantam. Artileri militer Israel juga dipastikan terus menembaki pinggiran kota Marwahin, Al-Bustan, dan Yarin. Ketakutan terhadap Hizbullah membuat pasukan pendudukan Israel kacau balau dan diduga paranoid. Dalam perkembangan terkait, Hizbullah mengumumkan menargetkan 2 pangkalan militer pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon dengan menggunakan berbagai senjata berbeda.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.